Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1031 terluka. Apa kau yakin kita harus melakukan itu? Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tapi ada kemungkinan besar dia berasal dari klan rubah surgawi, kata putra alam Trigram Elysium. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kita sudah bersikap baik padanya akhir-akhir ini, jadi kita harus memberinya pelajaran. Selain itu, anak nakal itu pasti memiliki hubungan yang dalam dengannya. Kita lihat saja berapa lama dia bisa terus melarikan diri. Dia pikir dia bisa membunuh kita di jalan surgawi. Aku akan menunjukkan padanya. Putra alam keilahian Nether berkata melalui rahangnya yang terkatup. Putra alam naga mendalam yang telah mempertahankan keheningannya berkata, mari kita tinggalkan ini. Kita tidak mungkin mengambil tindakan di kota 4 fase. Mengenai asal-usul wanita itu, mari kita berpura-pura tidak tahu apa-apa karena dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Warisan kita di alam Kunlun tidak akan kurang jika kita bisa mendapatkan buah darah ilahi. Kota 4 fase diawasi oleh sekte-sekte yang kuat. Pertempuran diizinkan di kota, tetapi ada kebijakan larangan membunuh yang ketat. Bahkan para putra alam pun tidak bisa melanggar aturan ini. Bagaimanapun, kota fase 4 adalah titik pertemuan terakhir bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan melalui jalan surgawi dan mereka yang ingin berhenti. Namun, putra-putra alam tampaknya merencanakan sesuatu karena mereka yakin Lin Yun akan menyerahkan dirinya. Tiba-tiba, putra alam keilahian Nether berbicara, di mana harta kita? Dia mengacu pada tablet Nether Divinity, panji perang naga mendalam, dan cakar iblis Trigram Elysium. Itu adalah harta karun yang secara pribadi dipercayakan kepada mereka oleh klan mereka. Harta karun itu begitu kuat sehingga mereka belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Harta karun itu telah melindungi mereka di daerah terlarang. Mereka bisa tahu bahwa Lin Yun sangat berhati-hati dengan harta mereka. Bahkan setelah membunuh semua orang, Lin Yun tidak menyentuh harta mereka. Dia mungkin khawatir harta karun itu mungkin memiliki segel yang bisa dimanipulasi dari jauh. Bahkan kerumunan orang di altar tidak berani mencuri harta karun itu. Mereka sudah pergi. Wajah para putra alam berubah. Mereka memberikan harta karun mereka yang kuat kepada jenderal kepala mereka untuk menekan Lin Yun. Tapi sekarang, harta karun yang kuat itu hilang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para putra alam sangat marah karena ada yang berani mencuri harta mereka. Namun ketika mereka melihat sekeliling medan perang, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada yang tidak beres. Seseorang membersihkan medan perang. Lihat, kantung-kantung antar ruang yang dimiliki oleh para jenderal telah hilang. Sialan. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengambil armor pertempuran cahaya hitam dari alam perang Trigram Elysiumku? Mutiara jiwa binatang juga hilang. Penggaris dan cambuknya juga hilang. Sialan. Apa yang terjadi di sini? Mereka bertiga tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi pada harta karun itu, tapi mereka yakin bahwa kantong dan artefak interspasial itu ada di sekitar saat mereka tiba. Bagaimana mereka semua bisa menghilang dalam sekejap mata ketika yang mereka lakukan hanyalah melihat Lin Yun melarikan diri? Satu-satunya penjelasan yang logis adalah seseorang diam-diam mencuri semuanya dari depan mata mereka. Meskipun harta karun yang lain tidak bisa menarik perhatian mereka, mereka masih memiliki nilai. Tentu saja, mereka merasa marah karena semua yang berharga telah lenyap. Sementara itu, Lin Yun mendarat di gunung yang tandus bersama dengan Pei Sui. Dari gunung, mereka secara kasar bisa melihat garis besar kota 4 fase. Bahkan tanpa memasuki kota, mereka telah mencapai zona aman. Lin Yun membaringkan Pei Sui sebelum mengangkat pakaiannya untuk memeriksa bagian atas tubuhnya. Ada beberapa luka menyeramkan di tubuhnya, yang semuanya memancarkan aura korosif. Itu adalah luka-luka yang dia derita saat menghadapi arai segel iblis kuno. Meskipun dia secara paksa memecahkan susunan itu, dia terluka. Mutiara jiwa binatang bercampur dengan gumpalan aura iblis, sehingga luka-luka itu menciptakan sejenis racun yang mematikan. Jika Lin Yun tidak mengembangkan tubuh suci tubuh naga biru, dia mungkin sudah mati sekarang. Itu adalah alasan utama mengapa para jenderal kepala begitu yakin bahwa Lin Yun akan mati. Selain itu, mereka memiliki harta karun putra alam, yang akan menyebabkan masalah bagi Lin Yun.
Meskipun mereka tidak menakutkan seperti barisan segel iblis kuno, mereka masih sulit untuk dihadapi. Mereka cukup sulit sehingga niat pedangnya tidak bisa menghilangkan sajak dao kuno di lukanya. Sungguh merepotkan. Lin Yun mengunci alisnya. Luka-luka ini tidak akan membunuhnya, tapi tidak mudah untuk ditangani. Untungnya, dia telah mencapai kota 4 fase, jadi dia aman. Tiba-tiba, kelelahan membanjiri dia saat dia merasa seperti akan pingsan setiap saat. Babi, apakah kamu baik-baik saja? Pei Sue dikejutkan oleh pemandangan ini karena wajah Lin Yun langsung menjadi pucat. Dia tiba-tiba teringat wilayah gelap yang diselimuti oleh arai segel iblis kuno. Sesuatu pasti telah terjadi di wilayah itu. Bagaimanapun, semua orang merasa tidak enak karena gelombang kejut dari arai segel iblis kuno. Karena Lin Yun berada di tengah gelombang kejut, tidak mungkin dia baik-baik saja. Jika bukan karena fakta bahwa kepala jenderal tidak menggunakan Yue Weiwei untuk mengejeknya, Lin Yun tidak akan memaksakan dirinya sejauh ini. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat, gumam Lin Yun sebelum dia ambruk ke tanah. Hal ini mengejutkan Pei Sue saat dia berdiri untuk membantu Lin Yun. Ketika dia mendekat dan melihat luka-lukanya, wajahnya berubah. Dia menutup mulutnya karena terkejut karena luka Lin Yun lebih menakutkan dari yang dia kira. Sepertinya dia menderita beberapa luka selain luka dari arai segel iblis kuno. Secara teknis, para jenderal kepala bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, jadi mereka pasti sulit untuk dihadapi Lin Yun. Bagaimanapun juga, para jenderal kepala memiliki harta dari putra alam. Meskipun sepertinya Lin Yun dengan mudah berurusan dengan mereka, dia bukanlah dewa. Dia mungkin memiliki bakat yang luar biasa, tapi dia masih harus membayar harga untuk membunuh mereka. Babi. Mata Pei Sue memerah. Dia memutar ulang adegan ketika Lin Yun menangkapnya setelah pertempuran meskipun terluka parah. Sampai saat itu, Lin Yun sudah banyak membantunya. Dia telah begitu murah hati sehingga dia tidak akan mengeluh jika dia meninggalkannya. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa Lin Yun bisa dengan mudah pergi jika dia tidak perlu membawanya. Jika bukan karena dia tidak akan menderita begitu banyak luka. Tepat pada saat ini, Lil Red muncul dan terkekeh. Bagaimanapun, itu membersihkan medan perang tepat di bawah hidung para putra alam. Tetapi ketika melihat keadaan Lin Yun, ia langsung panik. Dalam keadaan hiruk-pikuk, Lil Red mulai mengeluarkan harta karun dari kantong antar ruang. Lil Red biasanya pelit dengan hartanya, tetapi tidak ragu untuk memberikan segalanya kepada Lin Yun di saat-saat seperti ini. Pei Sue terkejut karena dia tidak pernah menyangka hewan peliharaan Lin Yun akan begitu rela membagikan harta karun. Selain itu, nilai dari beberapa harta karun bahkan mengejutkannya. Sesekali, Lil Red akan mengeluarkan harta karun dan meminta Pei Sue untuk memberikannya kepada Lin Yun. Tidak lama kemudian, tubuh Lin Yun mulai memerah karena energi spiritual yang padat keluar dari pori-porinya. Ketika Pei Sue melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa dia harus menghentikan Lil Red, sudah cukup. Kondisi Lin Yun tidak terlalu buruk karena dia memiliki vitalitas yang kuat. Namun, luka-lukanya sangat serius dan dia harus berurusan dengan kelelahan energi asal. Bab 1032 Sadar Kembali. Kota 4 fase terletak di inti Jalan Surgawi dan merupakan pos pemeriksaan terakhir untuk semua orang di Jalan Surgawi. Tentu saja, kota ini dipenuhi oleh para jenius dari keempat wilayah, terlepas dari apakah mereka ingin melanjutkan atau tidak. Kota ini luar biasa besar karena direnovasi dari kota naga kuno, sehingga menjadi tempat bagi banyak sekte yang kuat. Meskipun lingkungannya kacau karena banyaknya orang, tidak ada yang berani membunuh di kota itu. Berita eksplosif terus menyebar ke seluruh kota. Bagaimanapun, ada banyak orang yang muncul entah dari mana di Jalan Surgawi. Dengan warisan kuno yang ditemukan, wajar jika para jenius muncul entah dari mana. Namun, bahkan para jenius baru pun tidak berani bertindak sombong di kota 4 fase. Banyak orang yang berada di kota itu berada di peringkat. Ada juga banyak orang tanpa nama yang muncul dengan Jalan Surgawi yang akan segera berakhir. Tidak ada yang terkejut lagi dengan nama-nama yang terus berubah. Karena hanya ada 2 bulan tersisa di jalur surgawi, para jenius low profile tidak lagi bersembunyi. Kota Four Pace tidak kekurangan orang jenius, jadi kota ini selalu sibuk. Tapi baru-baru ini, kota ini berangsur-angsur menjadi ramai sejak mereka yang berasal dari dataran berpasir kuning memasuki kota. Para pendatang baru itu juga membawa berita luar biasa yang membuat seluruh kota gempar. Para jenderal dari Elysium Trigram, Nether Divinity, dan alam perang naga yang mendalam semuanya dibantai. Tidak ada yang bisa memahami apa yang telah terjadi.
Bagaimanapun, 10 alam perang adalah keberadaan dewa yang tidak ada yang berani memprovokasi. Mereka misterius dan kuat, yang membantu mereka menemukan berbagai peluang di wilayah terlarang. Tapi sekarang, reputasi mereka hancur. Pemakaman bunga. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku sudah lama mendengar tentang dia. Dia adalah seorang jenius di jalan pedang yang muncul di distrik Changlong. Aku juga mendengar bahwa dia memperoleh kesempatan di atas keberuntungan di Istana Naga Biru. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Dia sangat kuat. Jika tidak, dia akan berani memprovokasi 3 alam perang sendirian. Berita itu menyebar seperti api di kota 4 fase. Lin Yun bukanlah orang yang tak dikenal, jadi reputasinya sudah terkenal. Meskipun berita itu mengejutkan, hanya sedikit orang yang meragukannya. Sekarang, Lin Yun dianggap sebagai seorang jenius sejati. Kemudian lagi, secara alami ada orang-orang yang tidak senang tentang hal itu, terutama para jenius yang baru bangkit di kota 4 fase. Mereka semua memiliki kesempatan yang luar biasa, jadi mereka percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dari Lin Yun. Semua orang jenius ini berencana untuk bergerak di pertempuran terakhir untuk mengalahkan para jenius dari alam perang. Itu akan menjadi pertunjukan kekuatan dan kekuatan yang mengejutkan. Tapi siapa sangka Lin Yun akan mengalahkan mereka. Hanya dalam satu malam, nama Lin Yun dikenal oleh semua orang di kota 4 fase. Bahkan setelah 2 hari, tidak ada tanda-tanda pembicaraan yang melambat. Banyak orang membicarakan Lin Yun dan berspekulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di sebuah halaman besar yang terletak di kota 4 fase adalah ruang terpencil yang menghabiskan banyak pil astral. Tempat itu sangat aman sehingga tidak ada seorang pun di luar halaman yang bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Bagi mereka yang ingin membuat terobosan atau berlatih teknik bela diri yang kuat, ini adalah tempat yang sempurna. Di salah satu ruangan yang terletak di halaman, Lin Yun perlahan membuka matanya. Melepaskan selimut yang menutupi dirinya, Lin Yun melihat sekeliling dan mengerutkan kening, di mana aku? Hal terakhir yang dia ingat adalah berdiri di luar kota. Dia memeriksa sekelilingnya dan memutuskan bahwa dia berada di tempat yang aman. Dia pada dasarnya pulih dari luka-lukanya dan bahkan mencapai puncak jiwa ketiga alam jiwa surgawi saat dia tidak sadarkan diri. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dengan senyum pahit, Lin Yun bertanya-tanya, berapa banyak ramuan yang dibutuhkan? Lil, Red dan Pei Sue mungkin memberinya makan herbal dan harta karun saat dia tidak sadarkan diri. Ketika dia mencoba bergerak, jantungnya mulai berdetak dengan kuat sementara vitalitas yang tak terbatas mengalir keluar. Dia tersenyum pahit melihat pemandangan ini. Untungnya, dia telah mengembangkan fisik yang kuat melalui seni naga suci Azure. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Dia telah pulih dari sebagian besar lukanya dan hanya racun dari Ancient Demon Cell Array yang tersisa. Itu tidak fatal, tapi itu menjengkelkan seperti ada tulang ikan di tenggorokannya. Butuh beberapa saat sebelum dia mengeluarkannya. Untungnya, kepala jenderal tidak kuat atau dia akan kehilangan nyawanya karena arai jiwa iblis kuno. Jika itu terjadi, racun akan menjadi masalahnya. Fondasi alam perang benar-benar menakutkan, gumam Lin Yun. Senyumnya perlahan-lahan digantikan dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, pintu terbuka saat Pei Sue masuk. Ketika Pei Sue melihat Lin Yun, dia tertegun sebelum dia bersorak, "Babi, kamu sudah bangun." Sudah 3 hari. Pei Sue datang untuk membantu Lin Yun, tetapi dia kembali ke meja ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lin Yun dengan santai duduk dan terdiam. Beberapa saat kemudian, Lin Yun meletakkan cangkirnya dan menatap Pei Sue, "Terima kasih telah menjagaku selama 3 hari terakhir. Tapi aku yakin ada yang ingin kau sampaikan padaku, kan?" Pei Sue terkejut tapi dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa Lin Yun akan menanyakan tentang Yue Weiwei. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu tentang Yue Weiwei saat itu adalah karena aku tidak ingin melibatkanmu dengan dunia perang. Tapi karena kamu sudah sampai sejauh ini, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Terima kasih, jawab Lin Yun. Kamu. Pei Sue memelototi Lin Yun dengan ketidakbahagiaan di matanya sebelum dia berkata, aku tidak akan mempermasalahkannya. Banyak orang mencari buah darah ilahi di jalan surgawi, tapi hanya ada 3 di antaranya. Kekasihmu itu menginginkan ketiganya, jadi dia melukaiku. Dia memiliki asal-usul yang menakutkan dan banyak alam perang yang menderita di tangannya. Di antara mereka yang menderita adalah Elysium Trigram, Nether Divinity, dan alam perang naga yang mendalam. Mereka juga yang memiliki dendam terdalam dengannya.
Buah darah ilahi yang dia miliki saat ini adalah buah yang dia curi dari mereka. Tapi seseorang telah memasang jebakan untuknya selama pertempuran, jadi dia menghadapi pengejaran dari 3 alam perang. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu karena dia memiliki gambaran kasar tentang situasi sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kepala jenderal saat itu? Lin Yun bertanya. Aneh. Kami berdua berasal dari alam Kunlun, jadi aku tahu dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Meskipun dia jatuh ke dalam jebakan, dia seharusnya tidak jatuh ke tangan 3 alam perang, jawab Pei Sue. Dia punya tebakan, tapi dia tidak bisa memberitahu Lin Yun. Dia mencoba untuk melunakkan pukulan itu dan menghiburnya, dia seharusnya aman. Jika alam perang mendapatkan buah darah ilahi, mereka tidak akan mengincarku. Meskipun Lin Yun merasa lega ketika mendengar itu, dia masih memiliki bayangan yang membayangi hatinya. Dia tidak bisa merasa tenang kecuali dia melihat Yue Weiwei. Apa sebenarnya buah darah ilahi itu? Lin Yun bertanya karena semuanya berputar di sekitarnya. Pei Sue ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab, tidak apa-apa untuk memberitahumu karena tidak ada gunanya bagi para jenius di jalan surgawi. Itu adalah harta karun yang dibutuhkan oleh para ahli tertinggi. Di masa lalu, ada perang dewa di jalan surgawi. Bersamaan dengan perang tersebut, ada banyak sajak dao yang kuat. Namun, kita tidak dapat memahaminya dengan kultivasi kita saat ini. Buah itu sendiri memiliki banyak kegunaan magis seperti umur panjang dan terobosan. Ini sangat langka di alam Kunlun dan hanya dapat ditemukan di daerah terlarang. Tetapi bahkan para ahli tertinggi pun tidak berani mengambil langkah di daerah terlarang. Apakah Anda mengerti apa yang sedang terjadi sekarang? Lin Yun akhirnya mengerti apa itu buah darah dewa, tapi tujuannya di luar jangkauannya. Tapi bagi seorang ahli tertinggi, itu adalah sebuah harta karun. Bab 1033 Perpaduan Matahari dan Bulan. Buah darah ilahi sangat berharga. Saat Pei Sue terus berbagi lebih banyak informasi tentang buah darah ilahi dan konflik Yue Weiwei, Lin Yun mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Yun memikirkan banyak hal. Pei Sue merasa bahwa Yue Weiwei aman dan 3 alam perang tidak dapat menangkapnya. Namun, dia tidak mempercayainya dan sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk membantu, tetapi itu tidak akan menghentikannya. Dengan niat pedang langitnya yang sekarang berada pada penguasaan yang lebih besar, sudah waktunya baginya untuk berlatih tinju matahari bulan ilahi. Lin Yun telah menyaksikan dasar dari alam perang di dataran berpasir kuning. Memang, dia tidak melihat putra alam. Jika para putra alam muncul, pertarungannya akan menjadi lebih menakutkan. Tiba-tiba, Lin Yun memikirkan sesuatu dan tatapannya tertuju pada Pei Sue, apakah kamu juga berasal dari alam Kunlun seperti Yue Weiwei? Karena Pei Sue bisa mendapatkan buah darah ilahi, asal-usulnya tidak sederhana. Pei Sue tidak menyembunyikannya dan menjawab, tidak hanya saya, tetapi banyak orang dari alam Kunlun telah turun ke jalan surgawi. Persaingan memperebutkan buah darah ilahi lebih brutal dari yang Anda pikirkan. Hanya ada 3 buah darah ilahi dan masing-masing diperoleh melalui darah. Ini berarti ada banyak orang dari alam Kunlun di jalan surgawi. Lin Yun bertanya, itu benar. Apakah mereka juga akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir? Mungkin, tapi mereka mungkin tidak lebih kuat darimu. Lagi pula, tidak semua orang jenius dari alam Kunlun itu kuat. Jujur saja, kelahiran bakat luar biasa sepertimu akan menarik perhatian banyak orang jika kamu lahir di alam Kunlun. Tapi orang jenius setingkat denganmu tidak akan mengambil risiko untuk turun ke jalan surgawi, jawab Pei Sue. Bagaimana dengan Yue Weiwei? Lin Yun bertanya dengan ekspresi serius. Dia tidak sama. Dia sepertinya telah menyegel kekuatan aslinya dan turun ke alam yang lebih rendah sebelum datang ke jalan surgawi. Itu adalah metode rumit yang meminimalkan risiko. Keterikatannya pada buah darah ilahi sangat mengejutkan. Tapi, saya tidak berpikir dia melakukannya untuk seorang ahli tertinggi. Pei Sue membagikan spekulasinya dan melanjutkan, dia mungkin membutuhkan buah darah ilahi untuk dirinya sendiri. Lin Yun memiliki banyak pemikiran, tapi dia tidak bisa memastikan spekulasinya. Dia sangat ingin fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Karena kamu sudah sembuh sekarang, apakah kamu ingin melihat-lihat kota 4 fase? Pei Sue bertanya. Kota fase 4 sangat sibuk dengan semua orang jenius di sini. Ditambah lagi, ada peringkat jalan surgawi. Hati Lin Yun bergetar saat mendengar itu. Bagaimana posisiku di peringkat jalan surgawi? Ada 2 bulan sampai pertempuran terakhir dan ada banyak cara untuk bersinar terang. Lin Yun juga ingin tahu berapa peringkatnya sehingga dia bisa membuat persiapan yang sesuai.
Pei Sue tersenyum canggung, kamu tidak ada di dalamnya. Lin Yun tertegun saat mendengar itu. Dia tidak termasuk di dalamnya. Bahkan orang-orang seperti Luo Chen ada di peringkat, jadi mengapa dia tidak? Memperhatikan ekspresi Lin Yun, Pei Sue menjawab, hanya mereka yang berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi yang akan masuk ke dalam peringkat. Kamu harus mencapai jiwa keempat sebelum jalan surgawi berakhir atau kamu tidak akan memenuhi syarat untuk pertempuran terakhir. Ketika Pei Sue menyebutkannya, Lin Yun teringat masalah itu. Pada awalnya, cermin jalan surgawi hanya akan mencerminkan nama-nama mereka yang berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Tapi sekarang, ambang batasnya telah naik ke jiwa keempat. Saya harus mengasingkan diri selama beberapa hari, kata Lin Yun. Kamu bahkan tidak ingin melihat peringkatnya. Pei Sue mengunci alisnya karena dia ingin berjalan-jalan di kota dengan Lin Yun. Bagaimanapun, ini adalah ketenangan sebelum badai. Mari kita tunggu beberapa hari, kata Lin Yun. Dia secara alami harus melihat peringkat untuk mengetahui lawan-lawannya. Baiklah. Ingatlah untuk membuat terobosan dengan cepat karena mereka yang berada di peringkat akan memiliki kesempatan untuk berjemur di Danau Roh Suci. Mereka yang berjemur di danau akan mengalami transformasi dengan peningkatan besar dalam kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir sebelum pertarungan terakhir, Lin Yun mengingatkan. Danau Roh Suci. Aku tidak akan melewatkannya, senyum Lin Yun. Saat ini dia berada di puncak jiwa ketiga alam jiwa surgawi dan bisa membuat terobosan jika dia mau. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia sudah mendapat banyak manfaat dalam pertempuran di dataran pasir kuning, terutama niat pedangnya dan teknik bela diri hawa suci. Dia akan menggunakan pencerahannya untuk kekuatannya atau pencerahannya akan sia-sia. Setelah dia menyelesaikan pembicaraannya dengan Pei Sue, Lin Yun pergi ke lapangan di halaman. Ada susunan spiritual di halaman sehingga tidak ada yang akan mengetahui keributan yang ditimbulkan Lin Yun. Dia bisa berkultivasi dengan tenang. Lin Yun memulai dengan mengingat pertarungannya dengan para jenderal. Dia ingat perasaan pedang langitnya yang menyentuh penguasaan yang lebih besar. Sekarang, Lin Yun samar-samar bisa merasakan bahwa niat pedang langitnya tidak jauh dari penguasaan yang lebih besar. Sesaat kemudian, Lin Yun membuka matanya, aku harus mencobanya dan membuat terobosan dalam niat pedang langitku. Melambaikan tangannya, Lin Yun mengambil kotak pedangnya saat niat pedang tak terbatas turun dari langit dan menyelimuti dirinya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia melepaskan sinar pedang yang menyilaukan yang bisa menembus langit. Itu adalah perasaan ajaib yang membuat Lin Yun merasakan sensasi berkobar di dahinya. Sepertinya ada kekuatan tak terbatas di tengah alisnya yang mencoba menerobos batasan. Setengah jam kemudian, Lin Yun berhenti saat kegembiraan memenuhi wajahnya. Memang, niat pedang langit saya mendekati penguasaan yang lebih besar. Aku akan mampu merobek langit dengan niat pedangku. Niat pedang langit sangat menakutkan, itulah sebabnya Lin Yun tak terkalahkan di alam jiwa surgawi jiwa ketiga. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghadapi 7 kepala di peringkat naga biru. Saat dia mencapai penguasaan yang lebih besar, kekuatan niat pedang langitnya akan mengalami transformasi yang drastis. Karena hanya ada 2 bulan tersisa, dia harus bekerja keras. 2 hari kemudian, langit menjadi gelap saat aura yang menindas menyelimuti halaman. Pei Sue membuka jendela di kamarnya sambil menyipitkan mata ke arah cahaya yang menyilaukan dari halaman. Cahaya itu berasal dari sinar pedang Lin Yun. Cahaya itu sangat menyilaukan sehingga Pei Sue hampir tidak bisa membuka matanya. Berbeda dengan cahaya itu, sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat kemudian, jantung Pei Sue mulai berdenyut saat dia berseru, melahap. Pedang Lin Yun melahap semua cahaya di dunia. Pada saat ini, Lin Yun bergerak dan mulai mempraktekkan bentuk dari teknik pedang. Saat sosoknya bergerak, sekelilingnya mulai berputar saat tekanan deras menerjang. Pada saat ini, dia menyatu dengan pedangnya. Niat pedang langitnya benar-benar telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Siapapun yang menghadapinya akan merasakan aura besar dari niat pedang langitnya. Jika dia menghadapi seseorang yang memiliki dasar dan niat bela diri yang lemah, dia mungkin bisa membunuh mereka dengan sekali pandang. Pei Sue terdiam karena banyak pendekar pedang yang bahkan tidak bisa memahami maksud pedang langit. Sungguh menakjubkan bahwa Lin Yun benar-benar meningkatkannya ke penguasaan yang lebih besar. Dalam pencapaian niat pedang, Lin Yun telah melampaui banyak orang jenius di alam Kunlun. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, lingkaran cahaya memancar keluar darinya. Seketika, aura penekannya menghilang. Saat helai kabut hitam keluar dari Lin Yun, dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Niat pedangnya telah mencapai penguasaan yang lebih besar, jadi racun dari Ancient Demon Seal Array benar-benar hilang.
Ketika dia menyentuh dahinya, dia bisa merasakan hawa panas dari dahinya. Ada rumor bahwa seseorang bisa membuka lautan pedang di dahinya setelah niat pedang mencapai tingkat keempat. Awalnya, itu masih jauh, tapi dia tidak terlalu jauh lagi. Menurunkan pedang di tangannya, Lin Yun bergumam, jika aku bertemu dengan Ancient Demon Cell Array lagi, aku akan bisa menghadapinya dengan mudah. Aku bahkan mungkin bisa membunuh ahli alam jiwa surgawi jiwa kelima. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan merasakan peningkatan besar dalam kekuatannya. Jiwa kelima alam jiwa surgawi sama sekali tidak lemah, jadi Lin Yun bersikap sombong. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara memiliki 5 samudra aura dan 3 samudra aura. Para putra alam tidak biasa dan mereka kemungkinan besar berada di alam jiwa surgawi jiwa kelima. Mereka jelas akan memiliki rune suci yang terukir di samudra aura mereka, jadi mereka mungkin bisa menahan kekuatan niat pedang langitku. Bahkan dengan niat pedang langitnya yang mencapai ketinggian yang begitu kuat, Lin Yun dapat secara akurat memperkirakan lawan-lawannya. Dia harus mulai berlatih tinju bulan matahari dewa untuk memperkuat kepercayaan dirinya yang tak terkalahkan. Selama dia memahami teknik bela diri roh suci yang asli, Lin Yun akan merasa lega. Menggabungkan teknik bela diri roh suci dan niat pedang langit akan sepenuhnya mengubahnya. Lin Yun tidak punya alasan untuk takut pada putra alam. Dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya, Lin Yun mengeluarkan potongan giok milik tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi. Dia harus menggabungkannya untuk membentuk teknik bela diri roh suci yang lengkap. Jantung Lin Yun mulai berdenyut pada saat ini karena dia telah menunggu untuk waktu yang lama. Tapi teknik bela diri roh suci sangat menakutkan dan dia akan kehilangan nyawanya jika tidak berhati-hati. Lin Yun telah berhati-hati sampai saat ini, jadi dia tidak berani menggabungkannya sampai sekarang. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan diri jika dia menggabungkan teknik-teknik itu terlalu cepat. Dia telah menunggu lama dan tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Lin Yun telah mencapai tahap manifestasi dalam tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi, jadi dia pada dasarnya memiliki dua teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Gabungkan. Lin Yun bergumam. Kedua slip giok itu mulai bersinar saat mereka berputar di sekelilingnya. Mereka perlahan-lahan bergabung bersama untuk membentuk slip giok yang benar-benar baru yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Bab 1034 Roh Vitalitas. Tinju Matahari Bulan Ilahi. Lin Yun melihat slip giok merah dengan tatapan serius tapi bersemangat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Jalan baru akhirnya terbuka untuknya. Hati Lin Yun mulai berdenyut dengan kegembiraan dan kegelisahan. Bagaimanapun, teknik perkawinan roh suci dikenal berbahaya. Ada alasan mengapa rumor mengatakan bahwa mereka yang berada di alam jiwa surgawi tidak bisa bersentuhan dengan teknik bela diri roh suci. Tidak seperti teknik bela diri yang diperoleh Lin Yun di masa lalu, dia tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi. Niat pedang langitnya telah mencapai penguasaan yang lebih besar, yang berarti hatinya tidak bisa digoyahkan dengan mudah. Namun, tidak mudah baginya untuk menahan godaan. Lin Yun memejamkan matanya saat potongan batu giok itu melayang di depannya. 1 jam penuh kemudian, Lin Yun membuka matanya tanpa ada gejolak di hatinya. Dia bergumam, aneh. Sepertinya ada penghalang baru untuk teknik bela diri roh suci. Melambaikan tangannya, Lin Yun memanggil potongan batu giok dan meletakkannya di dahinya. Tiba-tiba, Lin Yun terlempar seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menjatuhkannya. Ini. Wajah Lin Yun berubah karena dia yakin itu adalah teknik bela diri roh suci. Dia tidak bisa mengerti mengapa energi yang tak terkalahkan menolaknya. Itu membutuhkan vitalitas. Ia memiliki kehidupan dan Anda harus memberinya makan, kata Pei Sue. Matanya bersinar ketika dia melihat slip giok karena teknik tingkat ini sangat legendaris bahkan di alam Kunlun. Bahkan di alam Xuan Huang, teknik bela diri keberuntungan akan berada di puncak piramida. Pei Sue berasal dari alam Kunlun, jadi dia secara alami memiliki penglihatan yang luar biasa. Dia belum pernah melihat teknik bela diri roh suci sebelumnya, tapi dia telah mendengar banyak rumor tentang mereka. Tidak heran. Lin Yun tidak meragukan kata-kata Pei Sue karena dia benar-benar tergoda untuk mengalah sebelumnya. Melihat Pei Sue, Lin Yun bertanya, tidak ada risiko, kan? Saya katakan sebelumnya bahwa teknik bela diri roh suci adalah sesuatu yang melampaui alam jiwa surgawi. Di alam Kunlun, banyak orang tersedot abis oleh teknik bela diri roh suci. Namun, itu tidak menghentikan orang lain untuk mencoba peruntungan mereka dan gagal, jawab Pei Sue. Dia menatap Lin Yun dan melanjutkan, tapi kau seharusnya baik-baik saja.
Seharusnya tidak sulit bagi teknik bela diri roh suci untuk mengenalimu. Kenapa begitu? Setelah kamu pingsan, entah berapa banyak harta karun yang diberikan kucing sialan itu padamu. Ada banyak ramuan yang bahkan tidak ku kenali. Selain itu, ada beberapa ramuan berusia 5.000 tahun. Pei Sue bergumam sambil menatap Lin Yun. Lin Yun tidak tahu betapa khawatirnya dia saat dia pingsan. Pada saat ini, dia tersipu malu, yang membuatnya terlihat lebih menggoda dari sebelumnya. Oh, begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia jelas memiliki vitalitas yang cukup untuk menghadapi teknik bela diri roh suci, tetapi dia tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Silakan. Seharusnya tidak ada persyaratan lain, kata Pei Sue. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia memegang slip giok tanpa ragu-ragu. Dalam sepersekian detik dia memegang slip giok, darahnya mulai mendidih saat vitalitasnya mengalir ke dalam slip giok. Seketika, wajah Lin Yun menjadi pucat. Tidak lama kemudian, bibirnya memutih. Ada beberapa kali Lin Yun ingin melepaskan slip giok itu, tapi dia berjuang untuk terus maju. Ada yang tidak beres. Babi, lepaskan. Wajah Pei Sue tiba-tiba berubah saat melihat pemandangan ini. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan sedikit lebih lama, kata Lin Yun sambil mengedarkan seni naga suci Azure. Ketika dia menghabiskan setengah dari vitalitasnya, cahaya cemerlang mulai bersinar dari tangannya. Ketika dia membuka tangannya, sinar matahari dan sinar bulan terungkap. Betapa misteriusnya. Pei Sue tertegun saat dia melihat fenomena itu. Itu aneh. Teknik bela diri roh suci ini memiliki dua roh. Gagak emas dan Phoenix perak keduanya adalah binatang suci, tetapi sebenarnya memiliki keduanya. Itu pasti teknik yang sangat kuat, kata Pei Sue. Lin Yun merasa tidak berdaya saat ini, jadi dia menelan pil dan mengedarkan seni naga suci Azure. Butuh beberapa saat untuk mencerna, tetapi wajahnya mulai mendapatkan kembali warnanya. Apakah teknik bela diri roh suci diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda? Lin Yun bertanya. Tentu saja, jawab Pei Sue. Teknik bela diri roh suci bersifat spiritual, jadi perbedaan terbesarnya adalah roh yang mereka miliki. Teknikmu memiliki gagak emas dan Phoenix perak. Mereka berdua adalah binatang buas kuno, yang pro dan kontra. Tapi kamu akan memahaminya nanti di masa depan. Apakah kau harus semisterius itu? Lin Yun meletakkan potongan batu giok di dahinya saat informasi yang tak terbatas mulai mengalir ke dahinya. Ada begitu banyak informasi sehingga kepalanya terasa seperti akan meledak. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan slip giok itu untuk pulih dari pusingnya. Sungguh menakutkan. Aku hanya bisa melihatnya secara kasar. Lin Yun menghela nafas panjang. Sudah kubilang tidak ada yang bisa bersentuhan dengan teknik bela diri roh suci di alam jiwa surgawi. Pei Sue terkekeh. Memang. Lin Yun menganggukkan kepalanya setuju. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Pei Sue. Tinju bulan surya ilahi memiliki dua roh, yang jarang terjadi di antara teknik bela diri roh suci. Jelas, itu sangat kuat. Namun, itu juga jauh lebih sulit untuk dikembangkan. Kemudian lagi, kesulitannya hanya berlaku bagi mereka yang berada di alam jiwa surgawi. Seseorang perlu mengembangkan roh sebelum mengembangkan teknik bela diri roh suci. Itu benar-benar berbeda dari teknik bela diri keberuntungan. Mengkultivasikan roh mengharuskan seseorang untuk menggunakan vitalitas mereka untuk membuat roh terlihat lebih realistis. Orang lain hanya perlu mengolah satu roh, tapi Lin Yun harus mengolah dua roh yang kuat. Jika dia tidak bisa mengolah roh, dia tidak akan bisa mulai mengolah teknik bela diri roh suci. Baiklah, istirahatlah untuk saat ini. Tidak mungkin kamu bisa mengembangkan tinju matahari bulan ilahi ini dalam waktu dekat. Mungkin kamu harus menunggu sampai kamu berada di danau suci. Pei Sue maju untuk mendukung Lin Yun. Namun, karena takut dia akan melihat kekhawatiran di matanya, dia menunduk saat dia berbicara. Apa maksudmu? Lin Yun bertanya. Ada kemungkinan besar bahwa 9 kelopak teratai suci ada di dasar danau. Itu bisa membantumu mendukung kultivasi dua roh, jelas Pei Sue. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Lin Yun menggelengkan kepalanya sambil dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya untuk mengambil sebotol anggur. Apa itu? Pei Sue bertanya. Api milenium, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Api milenium. Pei Sue membelalakkan matanya tidak percaya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mulai menenggak api milenium dan memurnikannya. Wajahnya langsung menjadi kemerahan saat vitalitas yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Anggur itu terasa sangat enak sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, anggur yang luar biasa.
Adapun Pei Sui, dia segera pergi karena dia bisa merasakan pakaiannya akan terbakar. Vitalitas Lin Yun hampir mendidih. Kemudian, Lin Yun menyatukan kedua tangannya dan mendorongnya ke depan untuk memanggil matahari dan bulan. Menurut teknik rahasia yang tercatat dalam Sleep Giok, dia harus menuangkan vitalitasnya ke dalam kedua roh itu. Karena dia mengkultivasi dua roh pada saat yang sama, kemajuannya lambat. Bahkan setelah setengah hari, Lin Yun hanya berhasil menumbuhkan roh-roh itu sebesar telapak tangannya. Mereka tampak seperti dua bayi yang lemah. Namun, mereka penuh dengan spiritualitas saat mereka mengeluarkan tangisan. Bab 1035 Langit dan Bumi Bersatu. Gagak emas dan Phoenix perak seukuran telapak tangan menangis saat mereka berputar-putar di sekitar Lin Yun. Mereka tidak memiliki keanggunan dari binatang dewa. Melihat kedua roh itu, Lin Yun mengomentari keburukan mereka. Bagaimana mungkin aku bisa bertarung dengan mereka? Setidaknya aku menuju ke arah yang benar. Api milenium sangat berguna dan tidak ada masalah dengan metode kultivasiku, tapi mereka hanya sangat jelek. Aku akan terus maju, gumam Lin Yun sebelum meneguk api milenium sekali lagi. Dia memulihkan vitalitasnya yang terkuras sekali lagi. Lin Yun tidak menahan api yang berkobar di dadanya saat helai-helai merah mulai terbang keluar dari tubuh Lin Yun menuju ke arah gagak emas dan Phoenix perak. Pada saat ini, bulu-bulu mereka menjadi berkilau. Prosesnya lambat, tapi Lin Yun berhasil bertahan. Bahkan dengan menipisnya vitalitasnya, dia terus maju. Ketika kedua burung itu berteriak dengan gembira, Lin Yun tahu bahwa tidak ada kesalahan dalam metode kultivasinya. Dia tahu bahwa jika dia terus maju, kedua burung itu akan menjadi bagian dari kekuatan bertarungnya cepat atau lambat. Pada hari pertama, Lin Yun menghabiskan vitalitasnya 3 kali, yang membuat lebar sayap burung itu tumbuh menjadi 2 kaki. Setiap kali Lin Yun kehabisan vitalitasnya, dia akan meminum seteguk api milenium dan terus berkultivasi. Itu adalah metode mewah yang tidak bisa ditiru oleh banyak orang. Pada hari kedua, Lin Yun menghabiskan vitalitasnya 4 kali, yang membuat lebar sayap burung tumbuh menjadi 4 kaki. Pada hari ketiga, Lin Yun menghabiskan vitalitasnya 5 kali, yang membuat lebar sayap burung-burung itu tumbuh menjadi 8 kaki. Jelas, api milenium sangat kuat. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak jiwa ketiga alam jiwa surgawi, bunga astral iblis di lautan auranya tampak lebih menyilaukan dari sebelumnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat cahaya keemasan yang berasal dari bunga-bunga itu. Setiap kali dia selesai berkultivasi, Lin Yun akan sangat kesakitan karena api milenium terlalu sombong. Jika itu adalah orang lain, tidak mungkin mereka bisa menanggungnya. Pada hari ketujuh, Lin Yun telah kehilangan hitungan berapa kali dia kehabisan tenaga. Adapun kedua burung itu, mereka benar-benar tertutup bulu, yang berarti Lin Yun akhirnya mencapai ambang batas untuk mengembangkan teknik bela diri roh suci. Kemudian, Lin Yun tiba-tiba berdiri, membentuk segel, dan melayangkan pukulan. Kedua burung itu menerjang ke depan sambil melepaskan sinar matahari dan sinar bulan. Ketika kedua kekuatan itu tumpang tindih, ruang mulai retak sementara tanah bergetar. Tiba-tiba, kedua burung itu memancarkan aura kuno yang berasal dari tekanan teknik bela diri roh suci. Jika seseorang melihat Lin Yun, orang bisa melihat bahwa dia diselimuti oleh cahaya suci. Semua ini disebabkan oleh hanya satu pukulan yang setara dengan bentuk kesembilan dari tinju matahari kemuliaan dewa dan tinju bulan kemuliaan dewa yang digabungkan bersama. Aku hampir mencapai ambang batas. Aku bahkan tidak berada pada penguasaan yang lebih rendah. Ini benar-benar berbeda dari teknik bela diri keberuntungan. Lin Yun melemparkan pukulan ke depan, tapi itu bukan tinju dewa matahari bulan yang asli karena dia hanya menggunakan dua roh untuk melemparkan pukulan biasa. Mengangkat kepalanya, kedua burung itu tampak tidak berbeda dari fenomena mereka di masa lalu. Jika dia tidak berlatih tinju matahari kemuliaan dan tinju bulan ilahi, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tapi Lin Yun bisa merasakan vitalitas dan energi asalnya dengan cepat habis dengan mempertahankan keberadaan roh-roh itu. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil roh-roh itu kembali. Kemudian, dia mulai melepaskan auranya di jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Saat auranya terus melonjak, dia menyamai aura jiwa kelima alam jiwa surgawi dalam sekejap mata. Saya harus terus berkultivasi atau saya mungkin tidak memiliki kesempatan melawan mereka yang berada di jiwa kelima. Alam jiwa surgawi jiwa kelima biasa secara alami tidak dapat memasuki matanya, tetapi akan sulit untuk mengatakan apakah itu seseorang dengan kekayaan yang lebih besar. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara dua samudra aura.
Jika lawannya memiliki kartu truf untuk menahan tekanan dari roh-roh sucinya, maka peluang untuk menang akan sulit untuk dihitung. Ada banyak orang jenius di jalan surgawi, jadi dia tidak yakin apakah ada orang seperti itu. Bagaimanapun, bahkan ketiga putra alam itu sangat dalam dan tak terduga. Ini tidak cukup. Saya hanya berada di ambang pintu. Aku harus sepenuhnya melepaskan kekuatan tinju bulan surya ilahi, kata Lin Yun dengan matanya berkedip-kedip. Tinju Dewa Matahari Bulan memiliki 3 bentuk secara total, tapi setiap bentuknya menakutkan. Lin Yun menelan api milenium yang tersisa dan mulai berlatih di halaman. Sekarang dia tidak lagi memiliki api milenium, akan jauh lebih sulit untuk berkultivasi. Setiap hari, dia akan beristirahat setelah dia benar-benar kelelahan untuk memulihkan vitalitasnya. Di masa lalu, dia dapat memulihkan vitalitasnya secara instan dengan api milenium. Tapi sekarang, Lin Yun berusaha memaksa dirinya untuk berhenti mengandalkan api milenium. Bagaimanapun, lebih bermanfaat untuk mengandalkan dirinya sendiri daripada orang lain. Setelah 7 hari berikutnya, Lin Yun akhirnya berhasil menangkap bentuk pertama dari tinju bulan matahari ilahi. Kedua burung itu terbang keluar dari tubuhnya memancarkan cahaya suci. Mengaum, Lin Yun melayang di angkasa sementara burung itu menyatu dengan kepalan tangan Lin Yun. Seketika, lingkungan sekitar dan burung-burung itu berubah saat sinar matahari dan sinar bulan memancar kemana-mana. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun merasa seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Langit dan bumi bersatu. Lin Yun meraung saat matahari dan bulan terbang keluar dari tinjunya. Kemudian, gagak emas dan phoenix perak melesat melintasi langit. Setelah Lin Yun selesai, dahinya dipenuhi butiran keringat. Ketika sebuah kawah besar muncul di lapangan, retakan mulai menyebar di pembatas halaman. Kemudian, aura yang menakutkan mulai keluar. Lin Yun mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak akan ada keributan apapun yang saya lakukan? Entah bagaimana, penghalang itu retak. Untungnya bagi Lin Yun, hanya segumpal auranya yang bocor. Ada banyak orang jenius di kota 4 fase saat ini, jadi Lin Yun tidak berpikir bahwa itu akan menyebabkan keributan besar di kota. Merentangkan kedua lengannya dan mendarat di dekat kawah, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan memeriksa lubang itu. Dia melihat api berkedip-kedip di kedalaman lubang yang berasal dari urat api yang retak. Serangannya tidak hanya menghancurkan susunan spiritual, tapi juga mematahkan urat api. Babi, apa yang kamu lakukan? Pei Sue berlari dengan panik dan wajahnya menghitam saat melihat lubang besar itu. Tetapi ketika dia melihat lubang jurang itu, dia benar-benar tercengang. Anda mengembangkan teknik bela diri roh suci. Pei Sue pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Aku masih jauh dari mengembangkannya, senyum Lin Yun. Memang, dia masih jauh dari itu karena dia baru saja melangkah ke ambang batas tinju bulan matahari ilahi. Ditambah lagi, dia hanya menggenggam salah satu dari 3 bentuk. Apakah ada berita tentang 3 alam perang? Lin Yun mengubah topik pembicaraan. Aneh karena tidak ada berita tentang mereka. Tapi aku bisa merasakan seseorang diam-diam mengamatiku, jawab Pei Sue. Dia tidak tahu mengapa 3 alam perang tidak melakukan apa-apa bahkan setelah mereka dipermalukan. Seseorang mengamatimu. Ya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan di kota. Selain itu, saya punya perasaan bahwa mereka datang untuk Anda, kata Pei Sue. Sepertinya mereka akan tetap bersembunyi jika aku tidak muncul. Ayo pergi, panggil Lil Red. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Orang-orang itu lebih baik tidak melewati batas kemampuannya atau dia akan membuat mereka menyesal pernah hidup.